Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel saya Kurniawan Restu. Kali ini di depan saya ada Isigo 5 dengan pemakaian 6 bulan, dan ini sudah ada beberapa kerusakan ya. Tapi sebelum itu kita akan lihat daleman atau las-lasan dari rangka Isigo 5. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk las-lasannya sih kurang rapi ya. Ini bekas titik-titiknya itu tidak rapi. Tapi untuk lasnya itu full, tidak hanya di titik-titik seperti itu, tapi full seperti ini. Nih, ini juga full. Ini juga sama. Ini juga full, tapi wah, ini bisa dikatakan jelek ya untuk las-lasannya. Yang titik ada di bagian sini, ini hanya di titik 1, 2, 3. Ini kenapa ya tidak disambung atau dilas gitu biar lebih kokoh. Untuk dudukan selebor itu ini dia lasnya lumayan full, tidak hanya di titik saja. Lalu di bagian sini juga full untuk lasnya. Bagian sini titik-titik juga, ini juga full bagian las-lasannya. Tapi ini ada beberapa bagian yang tidak dilas, bagian sini tidak dilas bagian sini. Tapi di bagian sampingnya itu, bagian sampingnya ini ya, ini kayak lasnya tuh kayak sembarang tempel gitu, karena ini kayak ada percikan-percikan seperti ini, percikan-percikan las listrik ya. Ini enggak dirapikan. Terus nah, yang jadi PR dari bawaan pabrik itu tadinya kontrolernya di sini, di bagian sini ya. Nah, ini sudah saya lap. Jadi di bagian sini itu terciprat air di bagian tengah sini. Jadi kemungkinan di bagian belakang sini, itu ada air yang bisa naik ke atas. Jadi di kontrolernya lebih baik dilapisi plastik atau ban dalam lah, biar air itu tidak masuk ke atas. Terus ini kan masih bawaan pabrik, tidak ada perubahan sama sekali. Saya bongkar karena BLDC-nya itu berat. Namun ini sudah di servis, ini sudah ringan. Gejalanya adalah ketika roda itu berbunyi seperti gesekan dengan pasir. Ini seperti ini. Oh, ini sudah tidak bunyi. Pas selesai itu masih sedikit bunyinya, kayak kresek gitu. Dan dalamnya berkarat. Nanti ada part video yang membahas khusus tentang BLDC ini. Nah, ketika saya buka bagian MCB yang sebelah sini, kabelnya itu kendor. Dari bawaan pabriknya ya, saya nggak tahu. Jadi memang teman-teman jika punya Isigo 5, rajin-rajin untuk dibuka dan dicek untuk baut-bautnya. Dan MCB ini bisa bunyi. Nah, ya ini masih bawaan pabrik, belum saya ganti, baru saya pesankan. Karena ketika gejala BLDC berat itu, saya cek MCB juga hangat, itu kan tidak normal. Dan lebih lucunya ini adalah, ini MCB-nya kocak seperti ini. Jadi cek-cek di bagian kabel sini, bagian sini, biar tidak teman-teman tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu bagian controller, ini kan kabel menuju ke controller juga dicek apakah kendor atau tidak. Nah, ini kan berkarat ya, bagian sini berkarat. Ini tuh dudukan box baterai di sini. Ini kan bolong sampai ke bawah sini. Nih. Jadi teman-teman rajin untuk membersihkan supaya tidak ada karat. Sehingga kalau karat itu kan menular kayak virus ya. Jadi kalau sudah terkena karat, kalau nggak segera diatasi, dia akan menular ke yang lain. Nah, ini kan tertutup nih. Ini ada bekas-bekas airnya, lumpurnya.
saya tidak pernah motor ini untuk menghajar banjir ya, normal selayaknya motor biasa. Itu ketika hujan ya jalan aja hujan, tidak sampai yang ban tinggi sampai sini, tidak pernah sampai. Paling segini ya sepeleknya ini. Itu aja tidak sering ya di Jogja karena yang saya lewati tidak ada kawasan banjirnya. Jadi ini teman-teman, kalau pengen bagian dalamnya tidak begitu banyak cipratan air yang mengakibatkan karat, nih bagian sini itu yang bolong itu silahkan beri penutup, diberi penutup, entah itu dari ban, entah itu dari fiber atau sebagainya. Intinya biar air itu tidak begitu masuk ke bagian sini. Ya meskipun baterai aman karena di atas ini kan ada box baterainya, baru nanti ada joknya. Nah itu terkait Isigo 5 pemakaian 6 bulan. Di bagian belakang, di bagian rangka memang tidak begitu ada karat ya, tidak begitu ada karat, cuman di bagian sini, di bagian nomor rangka itu sudah berkarat, beberapa angka sudah berkarat. Nah ini controller dari Isigo 5. Untuk soket-soketnya itu mirip atau sama persis dengan VR. VR itu juga bentuknya sama persis dengan ini. VR yang new ya, bukan yang Dynamo Boss, tapi yang VR Q1 yang 2022-2023. Ini sama persis. Colokannya, soketnya itu ya hampir sama juga, sama juga colokannya dengan controller limbu. Karena ada temen yang punya VR sudah mencoba mengganti kontrolernya menggunakan limbu dan itu PNP, tidak perlu diubah. Nah ini untuk kontrolernya 48 volt, terus red voltage-nya 48 volt, dan pasang engine-nya 60. Ya sebetulnya ini buatan 2022. Masih aman sih ini untuk kontrolernya. Nah teman-teman yang punya merek lain yang tuntutan, jika ada controller Isigo yang dijual, nah itu juga smooth, tapi harus pakai dengan baterainya. Nah seperti ini. Oke, jadi bagian belakang yang membuat cipratan ke atas itu ada di bagian slipboard sini ya. Nih tuh tembus ke bawah. Ini kalau air terus menerus motornya kehujanan, ini akan membawa air ke atas. Nah ini di lubang-lubang ini dan di lubang ya ini dudukan bagian lampu tengah sini, ini bolong. Kita lihat di bagian bawahnya. Nah itu terlihat jelas lubang dari dudukan slipboard, keduanya bolong, dan di tengah-tengah itu, nah itu juga bolong ya, sehingga memungkinkan sekali untuk air itu naik ke atas. Karena saya buka tadi bodi bagian belakang yang dalam itu penuh dengan pasir, tanah habis kehujanan. Jadi teman-teman harus menutup bagian sini agar air tidak mudah naik ke atas, karena di sini ada controller ya. Takutnya nanti kalau controllernya basah malah jadi mati. Nah seperti ini untuk bentuk Isigo bagian belakang. Mungkin itu saja yang bisa saya share teman-teman, supaya menjadi perhatian bagi teman-teman semua yang punya Isigo 5 agar lebih dicek lagi supaya tidak terjadi permasalahan.